Nikita Mirzani resmi ditahan atas laporan Dito Mahendra. Apa bang dari luar aja tenang aja. Siap gimana bang? Siap. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Hai Nikita Mirzani, gimana? Ya kan? Ditahankan, kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan setan. Kalau lu ngembalikin akun gue dulu, selamat selwaras. Nikita Mirzani teriak-teriak histeris pada saat ditangkap di Polres Serang, ya. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, atau mungkin cemas, atau karena mungkin merasa bahwa kok bisa saya ditangkap, padahal ini dianggap katanya kasusnya kasus kecil, yaitu pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Secara proses by the law, secara hukum dari kacamata saya sudah sesuai dengan prosedur, dan tentunya alasan-alasan yang dikemukakan oleh kejaksaan masuk akal dan rasional. Kalau kita lihat berita ada teriakan-teriakan dibayar siapa. Nah, kalau saya rasa itu adalah emosi sesaat daripada Nikita yang mungkin selama ini berpikir upaya-upaya dia di pihak kepolisian tidak dilakukan penahanan, dan tentunya ini akan menjadi babak baru dan semakin seru menurut saya pertempuran tanda kutip antara Mas Dito dengan Nikita. Semoga kedua belah pihak masih bisa saling memaafkan di kemudian hari melalui persidangan, masih bisa didamaikan tentunya selama memang kedua belah pihak mau melakukan hal itu. Oleh karena itu kita pantau saja perkembangannya seperti apa. Nikita Mirzani resmi ditahan atas laporan dugaan pencemaran nama terhadap Dito Mahendra di Polres Serang Kota. Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Simanjuntak pada Selasa 25 Oktober. Freddy Simanjuntak menerangkan penahanan terhadap Nikita Mirzani berlangsung selama 20 hari sampai 13 November 2022. Penahanan dilakukan di Rutan Serang, kata Freddy Simanjuntak. Freddy Simanjuntak juga menyampaikan penahanan Nikita Mirzani dilakukan agar yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum. Jadi supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, terang Freddy Simanjuntak. Sebagai pengingat, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dito Mahendra di Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Dalam laporan, ibu 3 anak dikenakan pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 JO, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 311 KUHP. Sejak awal, Nikita Mirzani dianggap tidak kooperatif karena 2 kali mangkir pemeriksaan pada 24 Juni dan 6 Juli 2022. Sang presenter bahkan sempat dijemput paksa pada 21 Juli 2022. Pada 22 Juli 2022, penyidik Polres Serang Kota sempat mengumumkan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Namun penahanan ditangguhkan beberapa saat setelah konferensi pers dengan alasan kemanusiaan. Meski begitu, Nikita Mirzani tetap menyandang status tersangka atas laporan Dito Mahendra dan dikenakan wajib lapor ke Polres Serang Kota setiap pekan. Artis Nikita Mirzani resmi menjadi penghuni rutan kelas 2B Serang hari ini. Usai kasusnya masuk ke tahap 2, yakni pelimpahan tersangka dari Polresta Serang Kota ke Kejari Serang.
Nikita sempat menolak untuk ditahan dan berteriak histeris di dalam gedung kejaksaan saat dirinya diputuskan untuk ditahan malam ini. Nikita juga menyeka air matanya berulang kali menggunakan tisu. Pengacara, polisi hingga pegawai kejaksaan berupaya menenangkannya. Ia tadi menolak, kita persuasif, manusiawi juga, bagaimanapun juga untuk ditahan kan? Selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan. Penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Serang Freddy D. Simanjuntak di kantornya pada Selasa 25 Oktober 2022. Nikita Mirzani dibawa menggunakan mobil Avanza warna silver. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat didampingi polisi dan pegawai kejaksaan. Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan karena sudah tahap 2. Menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan di Rutan Serang. Ujar Kejari Serang Freddy D. Simanjuntak di kantornya Selasa 25 Oktober. Selebritas itu ditahan dengan berbagai pertimbangan seperti memberi efek jera agar Nyai tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Pertimbangan ditahan karena alasan objektif yaitu pasal 21 ayat 4. Bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif pasal 21 ayat 1 KUHP terangnya. Kini jaksa akan mempersiapkan berkas persidangan Nikita Mirzani yang rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Serang. Dokumen itu harus diselesaikan jaksa dalam waktu 20 hari. Selanjutnya kita persiapkan surat dakwaan dalam 20 hari, kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang, ujarnya.